Waktunya ASEAN kompak lawan Beijing di Laut Cina Selatan. Konflik internal antara negara-negara Asia Tenggara sebagai pihak dalam perselisihan telah melemahkan negosiasi dengan Cina. Namun perjanjian baru-baru ini untuk bekerja sama dalam eksplorasi minyak dan keamanan maritim di lautan itu menunjukkan ASEAN dapat menengahi perbedaan mereka. Selama bertahun-tahun, negara-negara Asia Tenggara yang menjadi pihak dalam sengketa Laut Cina Selatan telah menghadapi kritik atas pendekatan mereka untuk mengajukan kasus masing-masing, South China Morning Post melaporkan. Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei masing-masing mengecam klaim 9 garis putus-putus Cina atas jalur air yang kaya sumber daya tersebut. Indonesia, meski bukan penggugat klaim, juga menantang upaya Cina untuk menangkap ikan di perairan Nusantara, terutama di zona ekonomi eksklusif di lepas pantai Kepulauan Natuna. Kelima negara tersebut merupakan bagian dari 10 negara ASEAN yang sebagai blok saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Cina mengenai kode etik di wilayah laut yang disengketakan. Namun, negara-negara yang saling bersaing ini memiliki perbedaan internal di antara mereka sendiri yang telah mengalihkan upaya dan sumber daya seperti konflik penangkapan ikan ilegal sehingga melemahkan negosiasi dengan Cina. Namun, beberapa pengamat regional menegaskan rencana kesepakatan maritim antara Malaysia dan Vietnam menawarkan optimisme kesiapan negara-negara yang lebih kecil untuk mengesampingkan perbedaan mereka yang relatif remeh untuk menghadapi sikap tegas Cina yang didukung militer di perairan sengketa itu. Mohzubil Matsum, Direktur Jenderal Badan Penegakan Maritim Malaysia, dikutip oleh media lokal pada 5 April 2021, mengatakan nota kesepahaman antara Malaysia dan Vietnam akan ditandatangani tahun ini untuk memperkuat kerjasama dalam keamanan maritim. Kesepakatan itu menandai membaiknya hubungan yang memburuk Agustus 2020 setelah seorang nelayan Vietnam ditembak mati usai penjaga pantai Malaysia berusaha memeriksa 2 kapal Vietnam yang dianggap terlibat dalam penangkapan ikan ilegal di perairan Malaysia. Para pejabat Malaysia pada saat itu mengatakan awak kapal telah bertindak agresif dan melemparkan bom diesel ke arah mereka. Mohzubil menyebutkan fakta baru antara badan maritim kedua negara akan mengatasi masalah perambahan oleh nelayan Vietnam, terutama di perairan pesisir timur. Kerjasama yang ditingkatkan antara Malaysia dan Vietnam serta resolusi terpisah oleh Malaysia dan Brunei untuk melanjutkan pengembangan bersama ladang minyak dan gas di perbatasan laut mereka menunjukkan ada upaya sungguh-sungguh oleh negara-negara Asia Tenggara untuk menjalin persatuan, menurut para analis dikutip dari South China Morning Post. Murray Hibbert, Kepala Penelitian di Konsultan Bauer Group Asia dan pengamat veteran Asia Tenggara, mengatakan perkembangan itu disambut dengan sangat baik. Namun, ia mencatat Malaysia dan Vietnam memiliki masalah-masalah lain untuk diselesaikan di Laut Cina Selatan, termasuk klaim yang saling bertentangan. Malaysia pada 2019 mengajukan permohonan ke PBB untuk memperluas landas kontinennya di bagian utara perairannya, wilayah yang mencakup perairan yang diklaim oleh Vietnam. Kedua negara tersebut pada 2009 juga telah mengajukan permohonan bersama untuk perairan bagian selatan Laut Cina Selatan. Meski begitu, perjanjian penjaga pantai yang akan segera ditandatangani adalah awal yang baik, tandas Hibbert. Akan berguna dalam berurusan dengan Cina jika para penggugat klaim Asia Tenggara dapat menyelesaikan sengketa klaim di antara mereka sendiri sebagai model bagaimana negara-negara itu dapat menangani klaim yang tumpang tindih dengan Cina, kata Hibbert kepada Rubik District in Asia di South China Morning Post. Hibbert yang juga menjabat sebagai peneliti senior non-residen dari Lembaga Studi Center for Strategic and International Study di Washington, menekankan kebungkaman Malaysia ketika kapal penjaga pantai Cina mengganggu kapal-kapal Vietnam beberapa tahun terakhir, tidak membantu perjuangan negara-negara tetangga kecil Cina. Tahun 2019 dan 2020, penjaga pantai Cina dan kapal milisi maritim mengganggu aktivitas eksplorasi minyak dan gas di zona ekonomi eksklusif di lepas pantai. Penjaga pantai Cina dan kapal milisi maritim mengganggu aktivitas eksplorasi minyak dan gas di zona ekonomi eksklusif di lepas pantai Delta Mekong, Vietnam, dan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia. Vietnam mengecam keras tindakan Cina, tetapi Malaysia diam saja. Seandainya kedua negara dapat menemukan suara yang sama dalam mengkritik perilaku tegas Cina, mereka bisa menjadi lebih efektif. Ivy Quick, Direktur Riset Lembaga Studi Research for Social Advancement, mencatat sudah ada contoh kerjasama maritim antara negara-negara Asia Tenggara, seperti pengaturan kerjasama trilateral,
seperti pengaturan kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan di Laut Sulu maupun patroli Selat Malaka yang dilakukan bersama oleh Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Berbagai mekanisme itu dapat diperkuat lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah seperti penangkapan ikan ilegal, penyebab utama persetujuan internal di antara para penuntut klaim Asia Tenggara, Tukas Kwik, mantan asisten politik di Kementerian Pertahanan Malaysia. Beberapa elemen sengketa di antara negara-negara Asia Tenggara juga dapat diselesaikan secara internal tanpa keterlibatan Cina menggunakan mekanisme seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, tambah Kwik. Meskipun demikian, para ahli lain mengatakan para penggugat klaim Asia Tenggara tidak dapat menghindari fakta Cina yang lebih menginginkan agar sengketa diselesaikan antara Cina sendiri dan masing-masing penggugat Asia Tenggara. Klaim luas Cina melanggar batas maritim yang ditetapkan oleh UNCLOS untuk semua penggugat. Dalam kasus Indonesia, bagian utara Kepulauan Natuna dalam zona ekonomi eksklusif termasuk dalam klaim 9 garis putus-putus Cina. Angkatan Laut Indonesia melepaskan tembakan ke kapal penangkapan ikan Cina dan melukai satu orang di dekat kepulauan pada 2016. Oh Hee-sun, peneliti senior di Singapura Institute of International Affairs, meyakini hanya sedikit negara penggugat yang berharap untuk melihat sikap yang lebih bersatu di antara mereka dalam menghadapi Cina. Namun, peran persatuan seperti itu sulit untuk dibangun karena Cina lebih memilih untuk berurusan secara bilateral dengan masing-masing dari mereka dan hanya akan menangani mereka secara individual dalam perselisihan semacam itu. Perjanjian Persatuan Brunei dan Malaysia awal April 2021 untuk bersama-sama mengembangkan lapangan lepas pantai Gumusut, Kakap, dan Geronggong Jagus Timur menyusul laporan sebelumnya atas perselisihan diam-diam di antara mereka terhadap rencana tersebut, menunjukkan negara-negara tetangga kecil Cina dapat menyelesaikan perbedaan mereka, tegas Oh. Kesepakatan itu diresmikan selama kunjungan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin ke Brunei. South China Morning Post mencatat kedua negara kemudian menegaskan perjanjian tersebut memberikan momentum positif bagi kerjasama minyak dan gas antara kedua negara. Menurut Oh, Brunei dan Malaysia dapat menggunakan pedoman dari kesepakatan itu untuk menyelesaikan perbedaan lainnya. Jika perundingan tersebut tidak mencapai konsensus, kedua negara juga dapat mengajukan sengketa mereka ke arbitrase atau adjudikasi internasional tanpa menimbulkan prasangka. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengingatkan agar Jepang dan Amerika Serikat tidak turut campur dalam urusan dalam negeri Cina. Dia juga mengingatkan bahwa Cina akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk secara tegas mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunannya. Jepang dan AS benar-benar bersatu untuk membentuk kelompok dan konfrontasi blok yang memanas-manasi, ujar juru bicara tersebut dalam sebuah pernyataan seperti dilansir laman Sputnik Senin 19 April 2021. Dia mengatakan bahwa langkah itu bertentangan dengan aspirasi untuk perdamaian, pembangunan, dan kerjasama yang dimiliki oleh sebagian besar negara di wilayah ini dan sekitarnya. Pernyataan tersebut muncul beberapa hari setelah Presiden AS Joe Biden bertemu secara langsung dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga di Washington. Kedua pemimpin yang bertemu pertama kalinya sebagai pemimpin negara membahas serangkaian masalah mendesak, termasuk yang terkait dengan ketegasan terhadap Cina yang berkembang di arena global. Selama pembicaraan keduanya pada Jumat pekan lalu, Biden dan Suga juga secara khusus menyatakan keprihatinan atas dugaan aktivitas militer Cina di sekitar kelompok pulau di Laut Cina Timur. Dalam perkembangannya, Beijing dan Tokyo tetap terlibat dalam perselisihan berkepanjangan mengenai status pulau tak berpenghuni di daerah tersebut yang dikenal sebagai Kepulauan Diaoyu di Cina dan Kepulauan Senkaku di Jepang. Tokyo menyatakan telah memiliki kedaulatan atas pulau sejak 1895, sementara Beijing mengklaim bahwa pulau-pulau itu ditandai sebagai wilayah Cina di peta Jepang sekitar tahun 1783 dan 1785.